Oke, selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita atau pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa agar semua apa yang kita kerjakan dan kita pelajari dapat kalian ingat dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena matematika itu tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari ya. Doakan juga orang tua kalian agar mendapatkan rezeki yang berlimpah hari ini dan selalu sehat dalam melakukan pekerjaannya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebentar, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Oke. Ibu absen dulu. Elsa ada Elsa? Elsa? Kalau ada bilang hadir ya nak ya. Elsa ada? Kayaknya Elsa ada tadi deh. Elsa nggak ada. Faisal ada. Ferdi? Ada Bu. Ferdli loh. Timotius ada? Ferdi ada? Nggak ada. Ada Bu. Ferdi. Terus Immanuel nggak ada. Jordi ada. Terus Katarina Naomi? Kirsten? Laili ada? Lavira? Adriel Malvino? Di Mila? Jakri? Novalia? Novita? Rere ada? Ada Bu. Ada Bu. Riko? Rohmat? Novita juga ada Bu. Rustam? Salsabila? Ada saya. Siti Laita? Saya Bu. Bu Novita ada ada Bu. ya? Siapa? Novita. Novita ada? Salsabila ada Bu. Salsabila ada Bu. Novita ada ya, Novita ya. Novita ada. Terus Valen? Vera? Salsabila Firna nggak ada. Elsa tadi ada ya? Salsabila Bu. Salsabila ada? Ada. Salsabila. Fitri Bu. Fitri ada Fitri. Isna ada Bu. Apa lagi? Ada lagi? Nggak ada. Saya Bu. Trisna udah. Trisna udah. Bagi dua. Udah? Bagi dua orang. Cowoknya hanya Ferdi doang ya? Oke. Oke, coba buka kameranya. Buka kameranya. Biar Ibu foto. Sebentar Bu. Foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan di sini ada Ibu share sedikit
Sabar dulu, sabar. Sedikit video tentang pengukuran data, pemusatan data, tentang pemusatan data. Kalian di sini bisa lihat ya, minimal 14 menit. Ada ya kuotanya ya, 14 menit ya. Kalian perhatikan. Kita sekarang sampai ke, perhatikan ini videonya, kalian pelajarin. Termasuk dalam ukuran pemusatan. Jadi yang pertama itu adalah niat, ya. Dari ulang ya, dari ulang. Oke, ukuran pemusatan data. Jadi apa saja sih yang termasuk dalam ukuran pemusatan? Jadi yang pertama itu adalah niat, ya. Atau rata-rata itu. Jadi yang kedua ada namanya Kedengeran nggak? Yang kedua juga ada namanya modus atau nilai yang paling sering. Oke, ya. Kita lihat. Kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada nilai dari rata-rata itu, min. Ya. Oke, jadi ini rumus dari rata-rata itu. Ya. X bar dibaca bar. Dan sigma, ya, sigma itu maksudnya jumlah. Sigma dari jumlah dari perkalian FI dengan XI dibagi dengan jumlah dari FI. Ya, jadi keterangan seperti ini. X bar itu adalah rata-ratanya. Kemudian XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I. Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas interval ke I. Kemudian K itu adalah banyak kelas interval. Oke, secara sederhananya rumus rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jadi FI kali X itu adalah jumlah datanya, sigma FI itu adalah banyak datanya. Oke, biar tidak bingung, kita langsung lihat ke contoh. Ya. Ini ada soal nih. Jadi diketahui data tinggi badan sebagai berikut. Ya, disuruh menentukan min-nya, kemudian mediannya, dan modus dari data tersebut. Nah, jadi ini datanya. Datanya dibuat dalam bentuk histogram. Jadi ini namanya histogram. Nah, sebelum kita menyelesaikannya satu persatu, min, median, modusnya, maka tugas kita yang pertama adalah ubah sajian bentuk data dalam histogram ini, kita ubah ke bentuk tabel distribusi frekuensi seperti yang di samping ini, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, gimana cara kita mengubah data dari histogram ke tabel distribusi frekuensi, ya. Oke, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang kita butuhkan itu adalah kelas setiap intervalnya, interval setiap kelas, gitu ya. Sorry, interval setiap kelas. Nah, jadi langkah pertama kita adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Jadi histogram ini sudah berurutan nih. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, 5, 6. Jadi yang kelas pertama itu pasti yang paling kiri, gitu ya. Maka gimana cara menentukan batas bawah kelas pertama? Ini kita lihat tepi bawah. Nah, jadi ini dalam histogram ini adalah tepi bawahnya. Ya. Maka untuk menentukan batas bawah kelas pertama tinggal ditambahkan dengan 0,5. Ya, tepi bawah ini yang paling kiri ditambahkan dengan 0,5 sehingga menjadi 150. Maka ketemulah batas bawah kelas pertama adalah 150, gitu ya. Tinggal kita menentukan batas atasnya. Gimana caranya kemarin di materi sebelumnya? Tinggal kita melihat panjang kelas masing-masing interval, ya. Kita tentukan nih panjang kelasnya dengan cara mengurangi tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Nah, dalam hal ini kan kita ambil kelas pertama nih, ya. Maka panjang kelasnya itu adalah 152,5 dikurangi 149,5. Maka ketemulah panjang kelasnya itu adalah 3. Sehingga tinggal kita hitung saja sebanyak 3 dari 150.
150, 151, 152, gitu ya. Maka pasti batas atasnya adalah 152. Oke, itu untuk yang interval kelas pertama. Ya, selanjutnya tinggal mengikuti, gitu ya, seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, maka ketemulah kelas intervalnya seperti ini, ya. Kemudian frekuensinya tinggal kita lihat. Yang kelas pertama berapa? Ada 2. Maka frekuensinya 2. Kelas kedua ada 5. Nah, kelas ketiga ada 7, dan seterusnya. Ya, sehingga jumlah dari semua data itu adalah sebanyak 35 data. Oke, nah sekarang tabel distribusi frekuensi sudah kita dapatkan. Baru kita lanjut ke menentukan mean, median, sama modusnya. Ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini tabel distribusi frekuensi yang tadi sudah kita peroleh. Nah, ini rumus dari rata-rata, gitu ya. Dalam rumus rata-rata ini kan kita butuh FI sama XI. Di sini sudah ada FI-nya saja, ya. Frekuensinya itu maksudnya FI-nya. XI-nya belum ada, maka cari dulu XI-nya. Nah, XI itu kan titik tengah, ya. Titik tengah dari setiap kelas. Misalkan nih, kelas pertama dari 150 sampai 152. Titik tengahnya berapa? Sudah, tinggal dilihat. Pertengahan antara 150 sama 152, udah 151. Ya. Atau secara rumusnya, batas bawahnya ditambah batas atas dibagi 2. Ketemulah titik tengah. Nah, jadi cukup satu saja dicari. Kelas titik tengah kelas pertama saja. Selanjutnya tinggal kalian tambahkan dengan panjang kelasnya. Tadi berapa? 3. Maka di kelas yang kedua tinggal ditambah 3. Tadinya kan 151. Tambah 3 jadi 154. Tambah 3 jadi 157. Dan seterusnya sampai ke kelas yang terakhir. Gitu ya. Oke, ini adalah titik tengahnya. Maka tinggal kita lanjutkan. Ternyata kan yang dibutuhkan itu adalah FI kali XI. Berarti tinggal dikalikan FI, kolom kedua ini dikalikan dengan XI. Maka ketemulah seperti ini. Ya, ini adalah sigma FI XI. Inilah dia. Sejumlah 5.567. Ini sigma dari FI XI. Ini adalah sigma dari FI. Maka jika sudah ketemu seperti ini, tinggal dimasukkan, ya, tinggal disubstitusi. FIXI 5567 yang ini. Sigma FI-nya 35. 5567 dibagi 35 159,06. Maka rata-ratanya adalah 159,06. Jadi seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada namanya median, nilai tengah. Jadi median itu adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi gitu, ya. Jadi ini adalah rumusnya, ya. Dan keterangannya dulu. Ini median, ME itu median, TB itu tepi bawah kelas median, N itu banyak datanya, kemudian FKS itu frekuensi kumulatif sebelum, ya. KS dengan KS kumulatif sebelum. Kemudian FME itu frekuensi kelas median, kemudian P adalah panjang kelas. Nah, jadi ini semua yang kita butuhkan untuk mencari median. Oke, kita terapkan dalam soal. Soalnya sama dengan yang tadi, ya. Nah, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sama karena soalnya sama. Ini sudah kita peroleh tadi. Nah, untuk mencari median sama modus, sebelum kita lanjut ke perhitungan, cari dulu frekuensi kumulatifnya, ya. Buat satu kolom lagi di samping kanannya, frekuensi kumulatif. Oke, kita lihat. Duanya dapat dari mana? Dari sini 2. 7-nya dapat dari mana? Tinggal ditambahkan. 2 ditambah 5, 7. Nanti berikutnya 7 tambah 7, 14. 14 tambah 12, 26. Dan seterusnya. Sehingga nilai yang ini pasti sama dengan nilai yang ini. Sama-sama 35. Gitu ya. Nah, setelah ketemu frekuensi kumulatif, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan letak dari kelas median itu di mana. Ya. Nah, kan kita masih bingung nih, di mana sih letaknya? Ya. Gimana cara mencari letak kelas mediannya? Dikalikan dengan setengah, ya. Banyak datanya itu dikalikan dengan setengah. Di sini banyak datanya adalah 35. Maka 35 kali setengah sama dengan 17,5.
Tinggal kita cari 17,5 itu letaknya di kelas keberapa. Nah, di kelas berapa kira-kira? Ternyata kelas keempat. Dari mana tahu kelas keempat? Lihat saja, kelas ketiga itu kan sampai ke 14, belum masuk ke 17, gitu ya. Maka 17 itu pasti masuk ke data kelas keempat. Kalau kelas kelima itu mulai dari 32, gitu kan? Mulai dari 32, berarti 17 ini tidak masuk, gitu ya. Jadi yang dilihat adalah nih frekuensi kumulatif, jangan sampai salah, ya. Nah, setelah kita menemukan kelas medianya, maka kita masuk ke perhitungan, ya. Nah, rumusnya ini sudah ada tadi, ya. Maka kemudian n-nya berapa? 35 setengah kali 35. Frekuensi kelas sebelum kelas media yang ini itu adalah 14, gitu ya, frekuensi kumulatif. Kemudian FME itu adalah kelas median. Jangan sampai tertukar, ya. Jadi yang di atas itu adalah kumulatifnya. Kemudian di bawah itu adalah kelas medianya. Setelah ketemu semuanya, tinggal dihitung, maka ketemulah medianya 159,375. Oke, jadi seperti itu ya. Itu median. Sekarang yang terakhir, ya, tentang modus. Jadi modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul, ya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi MO itu modus, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya. S2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Itu adalah panjang kelas. Ya. Oke, kita terapkan langsung di contoh soal. Dengan data yang sama, ingat ya. Median sama modus itu harus membuat frekuensi kumulatif dulu di samping kanan, ya, tambahkan. Oke, tadi sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya kita lihat kelas modusnya itu di mana. Dengan cara apa? Dengan cara melihat frekuensi terbanyak dari setiap kelas yang mana. Ternyata yang paling banyak itu adalah ini 12, ya, terletak pada kelas ke-4. Maka itulah yang kita cari dulu. Jadi kelas modus pada data ini adalah kelas ke-4. Nah, kita fokus ke kelas ke-4. Ya. Nah, tadi kan rumusnya sudah diperoleh ini, ya. Maka dari tabel ini kita peroleh TB. TB itu tepi bawah kelas 158,5. Yang ini dikurangi 0,5. Gitu ya. Kemudian ada S1. S1 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kan kelas modusnya 12, sebelumnya 7, berarti 12 kurang 7, 5. Kalau S2 dengan setelahnya 12 dikurang 6, maka ketemulah 6, gitu ya. Kalau sudah ketemu semuanya ini, tinggal kita substitusi. DP-nya 158,5, S1-nya 5, S1 tambah S2, 5 tambah 6 dikali 3, panjangnya 3, jadi kan? Oke, kita hitung, maka setelah kita hitung semuanya, ketemulah modusnya adalah 159,80. Nah, jadi itulah modusnya. Oke, jadi itu semua sudah kita temukan, mean, median, modusnya sudah kita temukan. Ya. Maka langkah selanjutnya adalah silakan kalian coba latihan soal berikut. Tentukan mean, median, dan modusnya. Jadi Oke. Kira-kira kalian paham nggak dengan yang tadi diterangkan di YouTube? Coba. Kalian paham nggak yang diterangin tadi di YouTube? Halo, kedengeran nggak suara Bu Rita? Halo, kedengeran nggak suara Bu Rita? Dengeran, Bu. Oke. Coba ditulis, ini latihan soal yang ada di YouTube ini. Ayo, ditulis dulu latihan soalnya. Nanti
Kalian kerjakan sebisa kalian, baru nanti kita zoom lagi untuk membahas soal tersebut. Sudah selesai belum? Belum, Bu. Sudah? Ya, tapi jadi. Udah ya? Nah, ini setelah keterangan tadi di YouTube, sangat jelas ya, mulai dari min, median, dan modus, dan rumusnya juga sangat jelas. Ini nanti ada latihan soal, kalian peragakan seperti, atau kalian kerjakan seperti yang tadi diterangkan oleh video tersebut. Nah, jika memang kurang paham, nanti kita bahas di Zoom hari apa nih? Hari apa lagi ada pelajaran Burita? Ya, tapi Ibu harap kalian kerjakan dulu semampunya,
sesuai dengan rumus tadi. Kalian catat nggak setiap yang diterangkan Bapak tadi? Catat ya rumus-rumusnya ya. Nah, Ibu harap kalian bisa. Oke? Paham? Paham ya? Oke. Kalau paham nanti tugasnya dikirimkan di GCR. Jangan di grup, jangan di WA, di GCR. Oke? Oke, Bu. Dia waktunya habis, kesian deh lu. Kesian deh lu, waktunya habis. Yang masuk cuman ini. Itu Nurmala. Trisna. Ya itu paling yang itu lagi orangnya. Apa, Mister? Ya udah, mau foto. Oke, udah tadi. Ibu akhiri, jangan Ibu tunggu sampai jam 12 siang ya tugasnya ya. Jangan sampai telat. Ya, oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, Ibu akhiri. Salam sehat dari Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.